Coach, bagaimana ya jika ada atasan yang tinggi jabatannya tapi mudi gitu walaupun sudah berumur? Halo Sobat NLP, balik lagi nih di NLP for Business untuk Indonesia. Hari ini Friska mau nyampain sedikit curhatan dari sahabat NLP nih. Yuk kita langsung tanya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Hai. Ya gini Coach, ada yang curhat nih Coach. Coach, bagaimana ya jika ada atasan yang tinggi jabatannya tapi mudi gitu walaupun sudah berumur? Rugi sebenarnya kan, perusahaan bayar mahar ratusan juta sebulan tapi begitu, apalagi sangat mempengaruhi keputusan. Perusahaan selalu mereview karyawan di bawah, tapi justru bosnya yang harus direview. Pertanyaannya saya sebagai siapa? Sebagai karyawan yang di bawah. Karyawan di bawah, kalau Mama dia memilih orang yang seperti itu kan keputusannya bukan dia. Yang memutuskan kan atasannya atasan. Oh gitu. Ya bener toh. Iya. Kan gini ya. Kan ini kan lucu ya buat kita ya. Kita mengkritik bapak kita. Emang bisa? Enggak sih. Iya ya nggak bisa lah. Lu komplain gak dikasih makan sama bapak lu. Oh gitu. Loh, iya bener kan? Iya bener sih. Tapi Iya, bener ya? gimana sih Coach kayak? Tapi kan kita juga perlu memberikan feedback gitu ya Coach. Kalau diminta. Oh harus tunggu diminta Coach. Loh, perusahaan selama saya bekerja tidak pernah. Jadi ada berbagai jenis perusahaan. Okay. Ada perusahaan yang minta feedback ke bawahan. Tapi kebanyakan tidak. Mereka baik-baik aja. Yang problem adalah kita. Oh, terus gimana Coach? Kalau dapat bos yang seperti itu, selamat. Mantap. Loh iya toh. Tugas kita sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa kerja bagus dengan mereka. Oh, bagaimana kita perform meskipun yang di atas kayak gitu? Betul. Oh, oke. Ya dong. Iya. Pertanyaan. Saya pernah di bawah pemimpin yang otoriter. Saya pernah bekerja dengan pemimpin yang waktu itu meeting dengan prinsipal, gebrak meja di depan saya diomel-omelin depan prinsipal, muka saya mau ditaruh mana, walaupun muka saya di depan gitu ya, tidak perlu di belakang kan. Tapi itu rasanya itu tidak enak. Dan tugas saya ngebuktikan kepada manajemen bahwa saya performnya bagus, sehingga bisa dilihat. Sekarang ini contoh ya. Anggaplah kamu ya, kamu nggak perform, terus komplain. Yakin didengerin? Enggak ya? Kamu perform. Over target. Oke? Kemudian suatu ketika pasti bos lu akan manggil dong. Iya. Pasti dia nanya. Boleh dong kamu kasih feedback? Boleh. Udah nggak perform, ngasih feedback. Iya. Kenapa nggak resign aja? Oh iya sih, benar ya. Bener dong. Kan kita nggak bisa memberi feedback kepada atas. Nggak semua perusahaan bisa menerima feedback. Oh gitu. Oke. Apalagi perusahaan besar. Benar. Masuk akal sih Coach. Ya kalau perusahaan besar kasih feedback, wah lupakan. Lupakan. Saya udah pernah kerja di perusahaan yang sangat besar sekalipun nggak bisa. Yang harus berubah adalah kita. Oh kitanya dulu. Menariknya, ketika kita perform, apakah kita nanti ke depannya akan jadi bagus? Jadi bagus. Hmm. Kalau nggak di situ di tempat lain. Iya betul. Iya dong. Tapi prestasi itu punya siapa? Punya kamu. Ya, saya. Iya. Oh iya oke. Kamu berhasil nih. Kerja bagus. Keren. Dikasih beban lagi. Keren lagi. CV-mu bagus nggak? Bagus. Tulisannya apa? Friska. Pernah bekerja di perusahaan ini. Prestasinya ini. Betul nggak? Betul. Walaupun prestasinya nggak ada apa. Misalnya kayak lembar penghargaan ini loh. Iya. Nggak perlu dong. Kan kamu cukup tulis. Misalnya contoh. Misalkan karena Friska sales kan. Saya pernah bekerja di perusahaan corporate consulting. Target saya sekian. Saya diberikan target dan saya berhasil mencapai 200%. Berbicara nggak? Berbicara. Ini ya kan CV-nya? CV-nya berbicara. Berbicara ya? Iya. Pertanyaannya, CV berbicara, walaupun saya nggak berikan penghargaan, tapi nilainya menjadi tinggi kan? Iya benar. Berbeda, ya, saya bekerja. Jadi sales, ditanya interview. Bayangin nih interview. Friska, kenapa saya harus merekrutmu? Karena saya baik, Pak. Nggak efek sales, Pak. Iya benar. Iya dong? Tapi kan beda.
gini Pak, karena saya dulu pernah pegang satu produk yang orang nggak pernah bisa, saya mencapai 200%. Oh ya, gimana caranya? Oh, saya melakukan ini. Oke, keren dong. Wah, berarti kamu disupport sama atasan. Ini yang menarik. Atasan saya juga tidak support. Oh, oke. Lebih keren lagi nggak? Iya, benar, Coach. Di mata orang yang interview kan ngeliat apa? Wih, ini orang, ini berlian. Gede nggak gaji? Gede. Udah nilainya jelek. Gak capai target. Mau kasih komentar? Lupakan. Oke. Berarti yang sebenarnya harus dibuat tuh kita dulu ya, Kita Coach? dulu. Makanya saya dari setiap bekerja di mana-mana, bosnya aneh kayak apapun, saya nggak pernah pusing. Tapi itu tuh kadang jadi satu hal yang susah banget tuh, Saya Coach. jawab, kamu kerja dimanapun akan menemukan cerita itu. Jadi mau mulai kapan gitu ya? Mulai kapan? Intinya kamu gini ya, selama saya bekerja, saya punya bos yang benar-benar baik itu cuma satu. Tapi itu juga tidak nge-push saya. Oke. Karena baik, tapi tidak nge-push. Bos saya yang lain ada sadis, tanda kutip sadis. Oke. Yang sadis tadi malah bikin performance saya bagus. Oh, ada dua bos saya yang baik. Yang satu wanita, baik bang. Nice bang. Itu istilahnya kalau lo anak gitu ya, kayak dipeluk-peluk gitu ya. Baik banget. Saya pergi kemana diikutin saya. Capai target? Enggak. Dari pengalaman itu saya pada dasarnya kan orang yang suka mencapai target. Begitu nggak capai target, saya bilang enggak, saya nggak mau dengerin dia lagi. Saya fokus sama diri saya sendiri. Saya memanage diri saya sendiri. Akhirnya perform. Manajer kan dipindahin suatu saat. Kenapa pusing? Yang orang sadis-sadis itulah yang kadang malah membuat kita menjadi besar. Karena dia neken kita. Kita bisa keluar apa enggak? Ini bayangin contoh. Ini contoh lagi ya. Wah, dia jadi curhat nih. Ya, saya pernah kerja di satu perusahaan. Anak muda, kita semua anak muda. Ketika anak muda tersebut, ya, kamu disuruh bikin proposal. Oke, kamu buat proposal. Jadi udah proposal, kasih ke saya. Nggak diajarin nih. Pokoknya kamu harus buat proposal. Nggak diajarin. Jelek, perbaiki. Kamu nanya dong, apa yang harus perbaiki? Mikir. Kamu mikir sendiri dong. Saya nggak tahu letak kesalahan. Nggak tahu kesalahan. Pokoknya jelek, perbaiki. Dan ini bisa dibalikin sampai 5 kali dan dia nggak pernah kasih jawaban. Frustasi nggak saya? Frustasi. Tapi pertanyaan itu membuat saya jadi bagus. Oh iya. Karena kita mikir sendiri ya, Coach. Oh, oke. Itu, makanya saya cuma jawab. Kadang, pekerjaan itu nggak mungkin lo akan dapat, istilah saya yang kalimat tadi, nggak mungkin lo akan dapat bos yang selalu baik. Nggak mungkin gitu loh. Ada situasi yang nggak baik, nggak ada. Buat saya mah, kalau Anda tanya sama saya, kesel nggak sama yang bos itu? Oh, kesel, gue sampai sekarang juga kesel sama dia. Orang kagak pernah kasih solusi. Kasihnya, perbaiki. Caranya, ya lo pikirin lah. Sampai ada sekretaris satu orang, handle, cewek. Baru dia nggak ribut. Yang ngerjain dia kok, bukan gua. Gua mau jualan aja, closing terus, tahu nggak? Setiap bulan, saya doang yang closing setiap bulan. Closing 2 project. Setiap bulan closing 2 project. Dibantu dia. Kan performanmu CV-mu. Oh iya. Jadi kita janganlah kita menilai atasan kita nggak fair. Karena ketika kita menilai atasan kita dengan santai. Gua kan naik ke sini kan perjalanan juga. Setuju dong? Setuju. Kecuali dia anak bos ya. Betul dong? Ya. Ya, anggaplah kita orang kaya, paling ujung kita anak bos. Terus dia mendadak ujuk-ujuk dikasih jadi direktur. Ya lu nggak bisa apa-apa dong. Iya. Tapi kalau mama dia pernah kerja di tempat lain, berarti dia harusnya jago dong. Iya. Betul dong? Betul. Kan nggak mungkin dong dia angkat, misalkan anggaplah dia jadi GM. Anggaplah dia jadi direktur. Nggak mungkin perjalanan dia jadi direktur. Ya nggak? Kalau itu bukan perusahaan bapaknya, nggak mungkin. Ujuk-ujuk fresh graduate. Langsung ujuk-ujuk. Oh saya pernah kerja sama perusahaan yang kayak gitu. Wah. Yang ujuk-ujuk anaknya jauh lebih muda daripada saya, jadi direktur saya. Anaknya si bos. Kalau meeting apa-apa ngomong, bapak saya mengatakan. Udah bawa keluarga ini. Dia bapak. Paham ya? Oh, paham. Ya. Jadi istilah saya, udahlah kita nggak usah ngubah orang lain. Kita ngubah diri kita aja.
Karena CV berbicara. Nah, nih teman-teman. Apa tadi coach? Performanmu, CV-mu teman-teman. Iya, performanmu, CV-mu. Iya, oke. Dan gajimu. Iya. Tergantung gimana teman-teman perform ya, coach ya. Iya. Oke. Jadi sebenarnya sebelum kita menilai yang atas, kita juga harus memperbaiki nih supaya suara kita juga lebih didengar ya, coach ya. Iya dong. Istilahnya apa? Ada istilah ya. Yang gajah semut di depan semut di depan lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan iya, ya. Benar. Nah, oke nih, menarik banget nih pembahasan kita hari ini. Thank you ya Coach Arif. Oke, segitu dulu teman-teman. Kalau teman-teman mau tanya, bisa langsung komentar di kolom komentar ya. Dengan saya Friska dan Saya Coach Antoni Syarif, NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.